Oke, selamat pagi semuanya, salam hebat, luar biasa. Kita ketemu lagi di acara workshop memaksimalkan WA untuk menciptakan pelanggan. Ya, nah sebelum kita masuk ke materi, karena bicara soal skill set itu dukungan utamanya adalah mindset kita harus benar. Maka saya perlu kasih satu pertanyaan yang mungkin Anda juga bisa nanti catat jawaban seragam yang akan kita yakini bersama, yang akan kita sepakati bersama di pagi hari ini. Ya, pertanyaannya simpel teman-teman. Ya, kita di GG ini kan diajari 5S. Ada selling, ada sponsoring, ada schooling, ada servicing, ada sikap. Ya, nah saya akan ambil yang ketiga, yaitu schooling. Nah, pagi ini kita lakukan namanya schooling atau pembelajaran. Pertanyaannya adalah, bagi yang sudah tahu mungkin simpen dulu jawabannya, tapi yang belum tahu Anda bisa langsung chat, dijawab di kolom chat. Tujuan utama kita belajar adalah, ya, jadi silakan Anda mungkin chat apa tujuan utama belajar. Oke, silakan. Bagi yang sudah tahu, mungkin yang sudah pernah dengar, Anda hold dulu, tahan dulu. Tapi mungkin bagi Anda yang baru ngerti, dapat pertanyaan ini, Anda mungkin juga selama ini punya jawaban sendiri. Silakan Anda chat, apakah tujuan utama dari belajar. Oke. Silakan ya, ini ada yang menjawab sudah tujuan utama belajar. Mari teman-teman, bagi Anda yang bisa ngechat, Anda bisa ketik di kolom komen tujuan utama belajar. Oke, pengembangan diri, menambah pengetahuan. Sip. Ya, ada lagi menaikkan kapasitas. Ada lagi. Oke. Yang belum tahu jadi tahu. Ya, untuk mengetahui yang belum diketahui. Ya, jadi tujuan belajar adalah ada yang jawab menambah ilmu, ada yang jawab untuk mengetahui yang belum diketahui, untuk menambah pengetahuan, income dan relasi. Oke, ada lagi untuk menambah ilmu, untuk pengembangan diri, untuk tambah pengetahuan. Oke, sip. Ya, saya supaya mengerti, Mas Parno. Oke, sip. Saya memperkaya diri. Waduh, mantap ya. Nah, saya akan buat keseragaman mengenai tujuan utama dari belajar yang mungkin selama ini kita nggak sampai ke sana, dan ini membuka sekali wawasan atau pola pikir saya beberapa tahun terakhir ini, sehingga kalau kita sudah berani nyemplung di sebuah kelas, kita sudah berani masuk di sebuah pelajaran atau pelatihan atau workshop seperti siang hari ini, maka kita harus tahu tujuan utamanya bukan sekedar seperti yang Anda sebutkan tadi, ya, untuk nambah pengetahuan bagus, untuk pengembangan diri oke, untuk memperkaya good, untuk bisa tahu kalau dulunya nggak tahu oke, untuk knowledge, opportunity, strength, income, wah ini dari Inggris kayaknya ini ya, itu oke juga. Tetapi ada satu hal penting yang harus kita tahu bersama-sama teman-teman, tujuan utama belajar. Boleh ditulis, tujuan utama belajar adalah berubah. Saya ulangi lagi ya. Tujuan utama belajar adalah berubah. Saya akan kasih contoh simpel, yaitu tentang anak kecil yang kita ajari hitung-hitungan. Nah, setelah diajari hitung-hitungan, biasanya dia jadi tahu. Nah, sekarang aplikasinya adalah, misalnya, dia tahu kalau 500 dikurangi 200 adalah 300. Ya, dia sudah tahu, mungkin di sekolahnya sudah diajari 500 kurangi 300 adalah 200. Nah, kita aplikasikan di kehidupan sehari-hari ini, teman-teman, ya. Anak saya misalnya, saya kasih uang Rp500, terus saya minta tolong untuk beli getuk. Ya, Nak, tolong beliin Bapak getuk untuk nanti buka puasa, ya. Nah, anak saya pergi ke bakul jajan, lalu dia beli getuk Rp200. Nah, dia pulang, ternyata bawa uang Rp200. Lalu saya bilang sama dia, loh Nak, uangnya tadi berapa? 500. Gitu. Terus geduknya berapa? 200. Harusnya kembalinya berapa? 300, Pi. Gitu. Nah, ini kok 200? Oh iya, saya keliru berarti. Nah, saya kasih tahu anak saya ajari 500 kurangi 200 adalah 300. Oke. Nah, sekarang kita lihat dari kita sendiri yang kadang-kadang ngerti pengetahuan, ngerti pengertian, mengerti pelajaran, ngerti materi cukup banyak. Tetapi kalau tujuan utama belajar kita tidak tahu, maka itu yang membuat kadang-kadang belajar itu tidak membuat kita berubah. Sudah belajar tetapi tidak ada kehidupan yang berbeda yang kita alami. Sudah belajar tapi tidak ada hasil yang berbeda yang kita alami. Mungkin
karena kita belum mengerti bahwa tujuan utama belajar adalah berubah. Oleh karena itu teman-teman, saya berharap untuk materi yang akan saya sampaikan hari ini, saya bisa pastikan kalau kita konsentrasi, kita simak benar-benar, dan Anda tahu tujuannya adalah untuk berubah, maka Anda tidak sekedar belajar nantinya, tapi Anda akan melakukan hal yang paling penting yang akan menjadi hasil, yaitu praktek. Oke ya, jadi kita harus tahu tujuan utama kita belajar adalah berubah. Bukan hanya siang hari ini saja, tapi mari kita lihat yang mungkin sudah mengenyam pendidikan di SD, SMP, SMA, kuliah, sudah bertahun-tahun. Ada sedikit kejanggalan. Ada orang yang sangat pinter, belajarnya luar biasa, kutu buku, senangnya kuliah, senangnya sekolah gitu. Tetapi kita tahu kehidupannya tidak berubah. Agak ironi nggak teman-teman? Pinternya minta ampun, itu titelnya banyak, gitu, tetapi hidupnya tidak berubah. Tapi ada orang yang mungkin titelnya nggak terlalu banyak, tapi kehidupannya bisa berubah sangat luar biasa. Nah, ngomong soal perubahan, saya nggak lagi ngomong kalau orang berubah itu berarti pasti kaya, enggak di sana teman-teman, enggak di sana. Tapi yang saya maksud adalah kita sudah lakukan namanya pelatihan, kita sudah lakukan namanya pembelajaran, kita sudah lakukan namanya sekolah, maka seharusnya dengan pola pikir yang dibangun, dengan pengetahuan yang ditambahkan, hidup kita jadi berubah jadi lebih baik. Persis seperti secara umum kalau Anda join KK Indonesia, Anda diberi pelajaran tentang jualan, Anda diberi pelajaran tentang rekrut, selling, sponsoring. Dengan harapan kalau Anda betul-betul belajar, Anda betul-betul memahami, Anda betul-betul mengikuti pelajaran demi pelajaran yang diajarkan, itu hidupnya harus berubah. Kalau kita ngomong hidup berubah, salah satunya dilihat dari penghasilannya. Ya, saya berharap yang sudah 2 bulan, 5 bulan, 1 tahun berada di bisnis KK dan sudah ikut pelatihan, ikut kelas, ikut pelajaran banyak sekali, maka harus ada perubahan. Ya, karena kan nggak asik ya teman-teman ya. Sudah sekolah tapi hidup gitu-gitu aja. Sudah ikut pelatihan tapi hidup gitu-gitu aja. Sudah ikut workshop tapi hasil begitu-begitu saja. Itu kurang asik. Ya, makanya penting sekali untuk kita tahu bahwa tujuan utama belajar adalah berubah. Nah, jadi silakan di-chat atau ditulis. Saya akan belajar dan saya akan berubah. Oke, silakan mungkin ditulis di buku catatan Anda boleh, atau Anda chat di kolom chat boleh, saya akan belajar dan saya akan berubah. Ya, jadi jangan hanya belajar penuh ilmu, pikirannya jadi beban gitu, pikirannya jadi sangat pinter tapi hidupnya nggak berubah. Saya akan belajar dan saya akan berubah. Nah, nanti grup yang sudah ada di WA, grup saya harap tidak dibubarin dulu, karena saya akan bantu pantau sampai 1 mungkin atau 2 bulan untuk saya melihat perubahannya. Ya, kalau kemarin misalnya kita langsung saklek aja nih. Kalau kemarin saya nggak tahu tentang memaksimalkan WA, jadi yang nonton WA hanya 40 orang. Sekarang harus berubah, belajar dan berubah. Sebulan 2 bulan ke depan harusnya yang nonton WA itu sudah bukan 50 orang lagi, tetapi bisa 100, 150, 200, bahkan 300. Itu namanya berubah. Paham ya teman-teman ya? Jadi saya akan belajar dan saya akan berubah. Saya pun juga melakukan hal yang sama. Sejak saya ngerti kalau tujuan utama belajar adalah berubah, jadi kalau saya sudah nyemplung di sebuah pelatihan, nyemplung di sebuah kelas, jangan sampai kita nggak berubah. Itu namanya bebal. Sudah tahu, sudah diberi ilmu, tapi tidak melakukan atau tidak dapat perubahannya. Itu namanya bebal. Anak saya setelah saya ajari, nak 500 rupiah, dikurangi 200 gedok, kembalinya 300. Lalu besoknya dia akhirnya pergi lagi ke bakul jajan lagi. Saya kasih uang 500 lagi, terus dia beli gedok lagi 200, dan dia balik masih bawa uang 200. Itu berarti berubah nggak teman-teman? Tidak. Dan kalau tidak berubah, sebenarnya kita tidak belajar. Ya, jadi hati-hati ya. Kalau kita udah ngomong belajar, saya sudah ikut pelatihan, tapi tidak berubah, maka sebenarnya sama saja kita tidak belajar. Jadi saya nggak pengen Anda sia-siakan waktu Anda, saya juga tidak pengen habiskan waktu saya dengan orang-orang yang tidak mau berubah. Ya, perubahan yang penting untuk kita bisa terima, yang pertama adalah sudah setuju semua ya, sudah jelas semuanya, sepakat semuanya ya. Kalau tujuan utama belajar adalah berubah, jadi bukan hanya workshop siang
pagi atau siang hari ini saja, tapi setiap Anda nanti mengikuti pelajaran, setiap Anda mengikuti kelas, usahakan. Sepakat ya Bu Tuti ya, usahakan. Setelah saya ikuti kelas, saya akan berubah. Setelah saya ikuti pelatihan, saya akan berubah. Setelah saya ngerti tentang sekolah bisnis XYZ, saya akan berubah. Gitu. Karena kalau nggak berubah, cek lagi. Bener nggak belajarnya? Serius nggak belajarnya? Fokus nggak belajarnya? Kalau sudah lakukan dengan benar, sudah lakukan dengan serius, kita maju ke poin kedua. Nah, apanya yang berubah? Yang berubah adalah yang pertama, kalau kita udah ngikuti pelatihan, apapun itu ya teman-teman ya, apapun itu ya, mau skill set, mindset, seminar, webinar, dan sebagainya, yang harus berubah adalah yang pertama adalah mental, pola pikir, dan hati. Saya ulangi lagi, apapun itu, walaupun Anda diajari tentang skill set, tentang teknik, tentang hal-hal yang Anda lakukan secara langsung dengan tools atau alat, tapi tetap saja kalau Anda masuk ke kelas, masuk ke pelatihan, yang berubah, yang pertama harus mental, pola pikir, dan hati. Itu kenapa saya akan bagikan sedikit tentang mental, pola pikir, dan hati. Di mental, pola pikir, dan hati ini, yang saya pengen Anda dan saya berubah adalah tindakannya, lalu Anda bisa lebih konsisten, Anda bisa mikir jangka panjang, dan Anda bisa lebih tenang atau gembira. Ya, mental, pola pikir, dan hati. Saya berharap ada perubahan di mental, yaitu tindakan Anda lebih tahan uji, Anda lebih punya daya tahan yang kuat. Ini mental. Saya berharap Anda punya perubahan mental yang bagus ke depannya. Yang kedua, perubahan pola pikir. Saya berharap Anda mulai mikirnya ini untuk jangka panjang. Jadi saya harus lakukan setiap hari karena saya tahu hasilnya akan untuk jangka panjang. Ya. Yang ketiganya tentang hati, saya berharap setelah Anda paham, Anda pelajari, Anda lakukan dengan tenang, dengan gembira. Nanti skill set-nya akan saya ajari, tapi saya ingin mental kita dibangun dulu. Ya. Karena skill set itu gampangnya minta ampun teman-teman. Masalahnya kalau mentalnya kita belum udah, waduh repot, waduh bakal harus kasih waktu, waduh bakal banyak yang nggak suka dan sebagainya, terus akhirnya Anda juga mut-mutan, kita melakukannya dengan beban, maka mental, pola pikir, dan hati kita itu nggak bagus, kita dikasih ilmu seringan apapun, segampang apapun, misalnya tinggal upload aja, Anda nggak akan lakukan. Ya ini penting ya, karena saya berharap perubahan ini akan menjadi modal untuk kita nanti terima materi apa saja, mental, pola pikir, dan hati kita ini lebih kuat. Yaitu tindakannya, kita punya daya tahan yang kuat, kita konsisten, kita mikir bisnis ini, usaha ini, apa yang saya lakukan adalah untuk jangka panjang, dan tenang aja. Hatinya harus lebih enak teman-teman. Hatinya harus lebih gembira, karena kita menjalankan bisnis yang menyenangkan. Oke ya. Nah yang kedua, perubahan bukan hanya di mental, pola pikir, dan hati, tapi perubahan ada di hasil. Oke. Saya nggak lagi ngambil haknya yang maha kuasa, karena kita tahu hasil adalah haknya Tuhan. Hasil adalah miliknya Tuhan. Mau diborong berapa banyak, mau yang datang berapa banyak, mau yang beli berapa banyak, mau yang dibeli produk apa, itu urusannya yang maha kuasa. Tetapi yang saya maksud dengan hasil adalah setelah kita belajar nanti memaksimalkan WA, hasilnya adalah Anda boleh catat mahir, nyaman, maksimal. Oke, kan kita topiknya memaksimalkan WA nih. Gitu. Nah, saya berharap Anda punya hasil nanti setelah Anda dapat ilmunya, Anda mahir, Anda nyaman, dan maksimal menggunakannya. Kan nggak lucu ya, kalau Anda udah dapat pelajarannya tentang WA, tapi Anda masih nggak nyaman menggunakannya, Anda nggak mahir menggunakannya, Anda juga nggak maksimal menggunakannya. Jadi yang saya maksud dengan hasil adalah Anda bisa menggunakan WA dengan lebih mahir, karena ternyata mungkin ada fitur-fitur yang Anda kelewatan, Anda juga melakukannya dengan nyaman, itu setelah Anda dapat pengertiannya, Anda nyaman aja pakai WA, Anda juga bisa maksimal dalam menggunakannya. Ya. Lalu hasil berikutnya yang saya ingin Anda dapat adalah nambah daftar nama. Nah ini mulai ke teknis nih. Ya. Saya berharap Anda punya daftar nama itu jadi banyak, jadi melimpah. Itu saya akan tunjukkan datanya, kenapa saya senang banget dengan materi kali ini. Ini saya dapat 2-3 bulan lalu dan saya juga kebuka. Kita pernah ajarkan Anda tentang memaksimalkan WA, itu tahun lalu. Dan ternyata memang namanya ilmu atau pengertian atau pelajaran itu berubah. Nah, untungnya kita punya
kemauan untuk belajar. Jadi ketika saya dapat pengertian baru ini, saya bisa tambahkan untuk Anda semuanya. Ya. Jadi hasil berikutnya adalah nambah daftar nama. Lalu hasil berikutnya yang nggak kalah penting adalah punya teman dekat di dunia online. Nah ini saya ulangi ini ya. Selain Anda tambah daftar nama, jadi Anda mungkin save kontak namanya dia, save nomor handphonenya dia, nomor WA-nya dia, tapi cukup penting punya teman dekat di dunia online. Nah mungkin ini kabar baik bagi Anda yang nggak terlalu suka ketemu orang di dunia nyata, atau mungkin Anda pemalu, atau mungkin Anda nggak pengen terlalu eksis gitu, atau Anda mungkin merasa minder dan sebagainya, di online itu nggak berlaku. Itu nggak berlaku. Ya, jadi nggak ada lagi alasan Anda nggak bisa punya teman dekat. Itu kita kalau ingat dulu sekali ya, ada istilah sahabat pena, benar nggak? Saya dapat cerita teman-teman itu kalau zaman-zaman saya dulu ya, mungkin Anda masih ingat sahabat pena itu bisa sampai dari luar negeri loh. Itu dan nggak kebetulan ini hari Kartini kan, ibu kita Kartini itu punya teman di Belanda ya kalau nggak salah ya, punya sahabat pena di Belanda. Nah itu zaman dulu banget dan itu sudah dimulai dari dulu. Itu ternyata kita bisa pakai sekarang ini bukan hanya surat-suratan dengan 2-3 orang, tapi kita bisa ketemu dengan ribuan orang dan bisa membangun kedekatan, membangun kepercayaan, membangun ketertarikan. Ya, jadi tujuannya untuk Anda punya teman dekat di dunia online, Anda membangun kedekatan, membangun kepercayaan, membangun ketertarikan. Nanti akan kita workshop gimana caranya ngomong dengan mereka, ya. Nah, yang paling terakhir tentang hasil closing adalah haknya Tuhan. Oke ya. Saya coba tampilkan di sini aja biar Anda nggak bisa membantu ya. Nah, saya sudah siapin beberapa catatan, mungkin ini bisa Anda pakai. Nah, ini teman-teman. Yang pertama tujuannya tentang berubah. Nah, cukup sampai di sini dulu ya. Cukup sampai di sini dulu. Ini Anda bisa capture juga, tapi saya pengen Anda catat aja. Kita sepakati dulu kalau perubahan yang kita pengen adalah dari mental. Mentalnya lebih tahan, konsisten. Lalu dari pola pikirnya kita pikir ini bisnis jangka panjang, jadi nggak boleh gampang menyerah. Lalu yang berikutnya Anda punya hati lebih tenang, lebih gembira dalam menjalankannya. Mengenai hasil, karena itu adalah haknya yang maha kuasa, maka hasil yang pengen kita dapat sekarang ini adalah Anda mahir, Anda nyaman dan maksimal menggunakan WA. Yang kedua, Anda bisa nambah daftar nama atau teman di kontak WA Anda. Ya, karena ini bicara tentang pasar yang akan Anda dapat berikutnya. Nah, punya teman dekat di dunia online. Nah, ini kabar gembira bagi Anda yang nggak terlalu suka membangun pertemanan di dunia offline karena banyak sekali hal-hal yang kurang Anda sukai. Tapi di dunia online, Anda bisa dapatkan teman yang sangat banyak dan bisa sangat dekat. Itu untuk membangun kedekatan, kepercayaan, dan ketertarikan. Ya, percayalah, kalau Anda bisa membangun kedekatan dengan orang-orang yang walaupun belum pernah ketemu, itu Anda bisa bangun juga kepercayaan dan ketertarikan, maka itu akan menuju ke closing. Ya, tapi tetap saya harus tulis bahwa closing itu adalah haknya yang maha kuasa. Oke ya, sampai sini cukup jelas teman-teman? Saya rasa cukup jelas ya. Kita maju lagi. Nah, saya siapin slide berikutnya. Sorry, bukan slide ya. Saya nggak pakai slide, tapi semoga ini bisa jadi bantuan untuk Anda bisa paham kenapa kita menggunakan WA. Nah, yang kedua, bab yang akan saya bagikan juga adalah kenapa kita kok menggunakan WA. Ya, saya akan tunjukkan datanya terlebih dahulu, teman-teman. Anda bisa lihat di screen. Nah, Anda bisa lihat ini data sudah diperbaharui. Kalau kapan hari saya sampaikan data itu mungkin 2020. Sekarang sudah diperbaharui dan saya ikuti data ini dapat dari data indonesia.id ya. Pengguna aktif media sosial di Indonesia sampai 2022 Anda bisa lihat berdasarkan laporannya sama WA Sosial, itu juga GG Indonesia pakai report dari WA Sosial. Pengguna aktif sosial media di Indonesia Januari 2022 sudah mencapai 190 juta orang. Teman-teman, kenapa saya mau sampaikan ini? Saya lanjutin dulu ya.
Saya tambah dulu datanya. Jadi orang yang aktif di sosial media adalah 191 juta orang. Kalau Anda masih punya teman-teman yang mungkin bilang saya mau offline saja, itu Anda kasih tahu. Ini era sudah berubah. Kalau mungkin bahkan Anda sedang berpikir saya tak offline saja, Anda juga mesti hati-hati. Ini era sudah berubah. Anda bisa ketemu dengan lebih banyak orang di online, di sosial media. Nah, data berikutnya adalah 8 media sosial yang paling sering digunakan di dunia. Ini bukan di Indonesia, teman-teman ya. Dunia. Kalau tadi pengguna sosmed di Indonesia, kalau sekarang dunia, Januari 2022. WhatsApp. Anda perhatiin, kenapa saya bikin workshop-nya adalah WhatsApp. Ya. Karena pengguna sosial media di dunia adalah 15%-nya memakai WhatsApp. Lalu disusul Instagram, Facebook, WeChat. WeChat kita mungkin nggak terlalu banyak pakai. Ya, lalu ada, karena ini dunia, ada Douyin, lalu ada TikTok, dan ada Twitter dan Facebook Messenger. Tapi Anda bisa lihat, kita karena mau fokus dengan WA, maka kita lihat ternyata memang benar kalau kita mau maksimalkan WA kita itu benar. Karena kemarin saya sampaikan ya, saya stop share dulu. Kemarin saya sampaikan, kita ngomong WA, Facebook, sama Instagram. Ya, dulu pernah ada satu penelitian yang membagi. Kalau namanya Facebook itu biasanya usianya 30-40 tahun ke atas. Jadi orang-orang kolonial, orang-orang jadul itu pakainya adalah Facebook ya. Mbak Cici langsung mesem karena merasa kolonial kayaknya. Ya, jadi orang-orang 30 tahun ke atas pakainya adalah Facebook. Ditanyai Instagram, "Hah, apaan itu Instagram?" Boten ngertos gitu. Tapi kalau kita tanya sama anak-anak milenial, "Hah, pakai Facebook Om. Apaan itu Facebook Om?" Mereka taunya Instagram. Jadi para pengguna sosial media bisa dibagi dua, 30 ke atas Facebook, 30 ke bawah Instagram. Tapi kalau WA itu mau milenial, mau kolonial, semuanya pasti pakai. Nah, ini datanya ya teman-teman ya. Saya balik ke sini lagi. Ini datanya. Kenapa benar banget kalau kita memaksimalkan itu adalah sosial media yang memang paling banyak digunakan. Lalu berikutnya lagi, durasi akses sosial media di Indonesia. Wah, ini orang kita lihat kadang-kadang ya mesti YouTube toh Pak atau TikTok toh Pak gitu kan, mereka kan juga senang dengan video-video dan sebagainya. Tetapi ternyata akses paling banyak atau orang itu paling banyak menghabiskan waktu itu tetap ada di WhatsApp. Ya, tetap ada di WhatsApp. Disusul TikTok, disusul YouTube, Instagram, Facebook, Telegram, dan Twitter. Ya, jadi teman-teman, kalau Anda cek sendiri aja lah, Anda lebih banyak TikTokan atau lebih banyak WA-an. Ya, makanya kan lagunya siapa itu? Lost Doll. Itu kan Lost Doll lanjut WhatsAppan ya toh. Nah, itu WhatsAppan, bukan TikTokan, bukan Instagraman. Nah, artinya teman-teman kita tahu bahwa ini data yang harus kita pahami agar kita ngerti kalau kita sedang melakukan suatu usaha atau bisnis memang harus pilih platform yang tepat. Ya, saya lanjutin lagi sebentar. Berikutnya adalah ini data terakhir nih ya, data terakhir. Kepemilikan tadi sudah saya singgung. Kepemilikan media sosial. Semua orang punya WhatsApp, Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, Telegram, Twitter, dan lain. Tetapi tetap yang paling banyak, kalau Anda pinjam handphonenya orang, lihat handphonenya orang, rata-rata yang pasti dimiliki adalah WhatsApp. Nah, itu membuat kita jadi makin ngerti, kita nggak salah kalau kita mau belajar untuk memaksimalkan WhatsApp kita. Dan kalau Anda lihat datanya ini teman-teman ya, ini data paling terakhir yang mau saya berikan kepada Anda. Data paling terakhir Anda bisa lihat di screen. Sekaligus saya akan berikan pesan tentang data ini. Ya, aplikasi pesan dengan pengguna terbanyak. Ada kata pesan ini teman-teman ya. Aplikasi pesan dengan pengguna terbanyak, yaitu WhatsApp. Sekali lagi, aplikasi pesan dengan pengguna terbanyak yaitu WhatsApp. Nah, apa yang mau saya sampaikan di data ini? Saya masih ingat dan semoga Anda juga ingat, namanya sosial media. Kenapa agak susah untuk jualnya di sosial media? Masih banyak yang chat ke saya, masih banyak yang konsultasi ke saya. Kalau saya upload di Facebook, kalau saya upload di Instagram,
itu kok sedikit yang like, yang komen. Dan terus terang masih banyak yang stres karena itu. Saya berharap mental udah diperbarui, tidak boleh stres, nggak perlu stres. Anda harus tahu benar bedanya sosial media dan WhatsApp ini. Ya, kalau sosial media kita boleh ngomong ya, kalau sosial media itu untuk eksistensi, itu untuk tenar-tenaran, itu untuk bisa dipakai sekarang flexing atau pamer. Setuju nggak? Ini mungkin Anda baru tahu ya, bedanya yang cukup jelas antara sosial media dan fitur yang ada di WhatsApp ini. Sosial media yang namanya Facebook atau Instagram, ini terus terang ini nggak perlu ditiru nggak apa-apa, tapi saya udah matikan Instagram saya gitu karena saya merasa kebutuhan saya adalah untuk membangun hubungan. Dan kalau mau ngomong membangun hubungan itu tidak bisa di sosial media. Sosial media itu untuk ngobrol dan untuk ajang Anda bisa kasih tahu kalau Anda itu masih eksis, kalau Anda itu masih ada. Anda juga bisa tunjukin kalau Anda punya komunitas, Anda punya pekerjaan, Anda punya banyak hal di hidup ini. Itu tujuannya utama. Tapi kalau Anda mau pakai ini untuk berbisnis, terutama untuk membangun hubungan, dimulainya dari membangun hubungan, wajib menggunakan WA. Karena ini yang survei nggak main-main ya. Dia itu waktu survei itu bukan iseng atau bukan tanpa tujuan dia menambahkan tulisan aplikasi pesan. Nah, kalau Instagram itu bukan aplikasi pesan. Kalau Facebook bukan aplikasi pesan. Itu Facebook dan Instagram itu adalah aplikasi sosial media. Nah, kalau aplikasi yang satu ini, WA, kenapa disebut aplikasi pesan? Nah, Anda bisa baca di keterangannya ya. WhatsApp menjadi aplikasi bertukar pesan atau chatting secara instan yang paling banyak digunakan di dunia. Oke. Nah, ini yang kasih laporan bukan dari lembaga ketenaran, bukan dari lembaga yang hanya ngomong soal data-dataan saja, tapi Anda lihat ya, laporan Business of Apps. Saya ulangi lagi teman-teman, saya perbesar mungkin ya. Laporan Business of Apps. Artinya ini yang mengeluarkan laporannya adalah lembaga yang memberikan survei terhadap fitur-fitur bisnis. Mereka mengacu, mereka menunjuk, mereka merekomendasikan WhatsApp. Dan mereka sudah lakukan survei, memang WhatsApp yang dipakai aplikasi bertukar pesan. Kenapa ini jadi hal yang penting? Karena kita mau memakai WhatsApp bukan hanya bertukar kabar, bukan hanya menunjukkan kalau saya eksis. Saya lebih senang kalau lihat Cik Lili misalnya eksis itu di Facebook. Wah, lagi foto di rumahnya Bu Tuti dengan latar belakang ada Gunung Sindoro Sumbing, itu lebih bagus. Dan mungkin saya akan lebih senang kepo-kepoan di sana, ngobrol di sana, atau mungkin like, atau mungkin lihat eksistensinya saja. Tapi kalau ngomong jualan, membangun hubungan, itu tidak bisa di sana. Kalau membangun hubungan, kalau Anda bertukar pikiran, Anda diskusi, itu pasti di WhatsApp. Itu kenapa kalau Anda mungkin lebih dalam lagi ya, Anda bisa lihat kalau ada iklan, baik di Facebook atau Instagram, itu larinya kemana? WhatsApp. Nggak ada larinya ke Facebook. Nggak ada larinya ke Instagram. Pasti ke WhatsApp. Makanya disebut fitur call to action atau untuk mengambil tindakan agar bisa segera menghubungi. Itu ya WhatsApp. Nah, jadi makin paham ya teman-teman ya. Kenapa saya pentingkan untuk kita bisa menguasai WhatsApp. Pasarnya sangat-sangat gede gitu dan penggunanya sangat-sangat banyak termasuk durasinya. Ya, nah saya akan share screen lagi kenapa kita kok menggunakan WhatsApp ya. Setelah Anda lihat data-data ini, saya berharap Anda ngerti bahwa apa yang di tangan Anda itu, aplikasi yang ada di tangan Anda itu sudah disurvei oleh lembaga bisnis dan itu menghasilkan satu keuntungan yang sangat luar biasa. Ya, ini kenapa kok pakai WA? Tadi kita udah baca datanya, pasarnya sangat besar. Kita anggap aja rata-rata lah 190 juta. Durasinya paling banyak ada di sini. Orang itu berlama-lama ada di WhatsApp dan mereka nyaman gitu ngobrol, chatting, bagi info, tukar pikiran, kenalan itu mereka nyaman di sana gitu. Lalu ini kalau kita ngomong nyaman nggak nyaman ya, Anda
sambil cek. Kalau Anda di inbox sama orang di Facebook, atau Anda di DM sama orang di Instagram, pernah nggak Anda terus lempar alihkan ke WA? Sering nggak? Kalau saya sering. Saya nggak terlalu nyaman ngobrol di inbox di Facebook atau di DM. Malah biasanya begitu mereka inbox, saya mesti langsung minta nomor WA-nya. Begitu mereka DM, mesti saya langsung minta nomor WA-nya. Karena ini secara nggak sadar ya, itu tuh kita sebenarnya udah tahu kalau kita itu mau dapat manfaat maksimal dari fitur yang memang paling digunakan oleh para pengusaha, para pebisnis, para orang yang membangun hubungan. Nah, jadi paham ya teman-teman ya. Nah, ini saya lanjutin di screen. Anda lihat. Oke. Durasi terlama dan pesan. Ini kata pesan ini jadi penting ya. Tadi saya sudah sampaikan. Pesan ini perbincangan privasi. Saya nggak mungkin, ini di depan saya ada Mbak Mel, saya nggak mungkin ngomong sama Mbak Mel, kemarin saya ada utang pulsa berapa ya, gitu. Di kolom komentar di Facebook teman-teman, konyol nggak? Gitu. Terus Mbak Lydia Andarsih tanya ke saya, Pak Dhani kemarin beli celana pendek itu di mana ya? Itu pun kadang-kadang orang risih gitu loh, bukan celana dalam padahal celana pendek, kadang-kadang risih. Tapi kalau di WhatsApp itu perbincangan privasi bisa lebih kuat. Dan Anda bisa membangun kedekatan, Anda bisa membangun hubungan. Yang harapannya kita tahu setelah ada kedekatan, terbangun kepercayaan dan ketertarikan, kita bisa ngarahin mereka untuk melakukan penawaran. Oke, sampai sini ada nangkep sesuatu dari dua bagian yang sudah saya bagikan di pagi hari ini, teman-teman. Semoga kita jadi makin mantap ya. Kalau saya punya handphone ini mahal. Saya punya handphone ini luar biasa. Saya punya handphone ini bisa jadi hasil yang gede banget. Apalagi ada WhatsApp-nya. Oke ya, teman-teman ya. Nah, sekarang cocokin dikit. Punya data 190 juta orang. Tapi kok yang nonton itu baru 40. Itu gimana ceritanya? Datanya di Indonesia, di dunia itu jutaan, puluhan juta, ratusan juta. Tapi yang nonton WhatsApp kok cuma 50, kok cuma 80. Ya mungkin karena kita nggak menyadari bahwa sebenarnya pasarnya sangat gede. Atau mungkin ada hal lain yang jadi gangguan, jadi kendala, jadi masalah ketika Anda mau mendapatkan pasar yang lebih gede lagi. Ya, tapi kita mau pelan-pelan agar apa yang kita dapat pagi ini bisa lebih maksimal. Nah, saya akan maju lagi, teman-teman. Sekarang Anda boleh jawab nih, Anda boleh jawab. Ya, karena saya ada satu pertanyaan sebelum nanti kita masuk ke menambah daftar nama. Oke. Setelah Anda tahu WhatsApp itu sangat luar biasa, ya WhatsApp itu ternyata memang sudah disurvei kalau itu memang fitur bisnis sebenarnya. Walaupun Anda nggak download aplikasi WhatsApp bisnis, tapi tetap itu adalah fitur bisnis yang bisa Anda manfaatkan dengan sangat luar biasa. Nah, sekarang saya boleh tanya ya, Anda boleh jawab di kolom chat. Kekuatan WhatsApp. Anda kan udah pakai WhatsApp nih, ya. WhatsApp. Jadi kekuatannya WhatsApp apa aja, teman-teman? Boleh di chat. Kekuatannya WhatsApp itu Anda pakai WhatsApp untuk jualan, Anda pakai WhatsApp untuk nawarin gitu. Ini punya kekuatan apa aja ini? Kenapa kok bisa sangat luar biasa? Karena WhatsApp ada apa ini? Coba Anda bisa jawab. Silakan yang mau coba jawab kekuatannya dari WhatsApp. Oke, bisa WA bisnis, good. Saya tulis dulu. Bisa WA bisnis. Itu. Ada yang udah pakai? Jangkauan luas, banyak dipakai orang. Oke, berikutnya lagi, pasang story. Oke, top. Itu fitur story. Oke, benar. Pakai WA bisnis. Oke, ada lagi komunikasi, good. Oke, silahkan. Ada lagi grup WA, mantap. Oke, terus mudah dipelajari. Oke, komunikasi, naruh katalog, bagus. Katalog,
Itu memudahkan komunikasi, broadcast. Oke, sip. Ya. Broadcast. Lalu ada lagi pasar yang sangat besar. Oke. Cukup ya. Ini biasanya jawaban-jawaban yang saya terima, dan bahkan waktu saya ditanyai kekuatan WhatsApp ini juga saya jawabnya gini, teman-teman. Ada WA bisnis, ada grup WA, ada broadcast, ada pasang story, ada katalog, ada lagi video untuk beberapa orang, video grup ya. Jadi kita bisa video itu sampai 8 orang. Nah, ini saya jawab juga hal yang sama ketika saya ikuti pelatihan tersebut, teman-teman. Tetapi kita tahu ini sebenarnya bukan kekuatan. Saya ulangi ya, ini sebetulnya bukan kekuatan. Ini adalah fitur. Ya, ini adalah fitur. Fitur itu adalah aplikasi tambahan, yang mendukung kemaksimalan. Nah, saya begitu nangkep ini, waduh, ternyata kita kadang-kadang keliru, ya. Kita fokusnya ke fitur, kita fokusnya ke aplikasi tambahannya, tapi kekuatan yang utama, kekuatan yang sangat luar biasa yang ada di WhatsApp kita lupa. Nah, apa itu? Kekuatan yang sangat luar biasa, kekuatan yang kita bilang bisa jadi maksimal di WhatsApp ini adalah, saya tulis ya, 1, kekuatannya seperti yang saya tulis di sini. Ini persis, teman-teman. Jadi saya waktu itu juga jawabnya ketika ditanyai, kamu kok pakai WA? Apa hebatnya WA? Wah, saya jawab dengan fitur-fitur ini, bisa itu, bisa ini, bisa itu. Dan berapa banyak, teman-teman, kita pelan-pelan ya, berapa banyak orang yang punya fitur itu lengkap. Ya, ada WA, ada broadcast, ada story, ada katalog, ada video grup, bisa semuanya. Bisa semuanya. Tetapi kok tetap nggak ada hasil ya? Kok tetap nggak maksimal ya? Karena mereka fokusnya di fitur. Padahal yang penting kekuatannya dari WA ini, ingat, ini adalah perpesanan. Jadi WA ini harusnya kalau mau maksimal, kalau mau kita nganggap ini betul-betul kuat, itu kalau kita menggunakannya untuk berbincang. Kalau kita menggunakannya untuk membangun kedekatan, kalau kita menggunakannya untuk membangun hubungan. Jadi tolong berhenti, Anda berpikir, saya sudah broadcast, saya sudah pasang story, dan Anda merasa sudah maksimal. Nah, ini kelirunya saya, teman-teman. Dan mungkin ini Anda alami juga. Sebelum saya dapat materi ini, saya merasa, lah, saya kan udah broadcast, saya kan udah upload, saya udah pasang story, saya udah kirim beritanya di grup, gitu. Saya udah tempeli dengan katalog, dan saya merasa udah maksimal. Ternyata kekuatan dari WhatsApp itu bukan hanya di fiturnya saja, tetapi satu di perbincangan, ya. Dan yang kedua, teman-teman, yang kedua, kalau ngomong perbincangan kan itu 2 arah ya, perbincangan 2 arah. Berarti memang harus ada dari kita yang lakukan. Ini baru pakailah fitur di atas. Nah, nangkep nggak maksud saya, teman-teman? Kita balik pemikiran kita dulu. Kita bilang kita punya WhatsApp dan kita bilang sudah maksimal. Kalau selama ini gara-gara kita berpikir sudah broadcast, sudah bikin grup WA, sudah pasang story, dan kita bilang maksimal, itu hal yang keliru. Kita balik sekarang. Kita memang akan menggunakannya, fitur-fitur itu, tetapi kekuatannya dari WhatsApp bukan di fitur itu. Kekuatannya adalah ketika kita membuat fitur-fitur itu bisa kita connect, berbincang, dekat, dan membangun hubungan dengan teman-teman kita. Kan kadang-kadang saya udah upload, sudah, saya merasa sudah melakukan tugas saya merasa sudah maksimal dengan WA. Ya itu yang membuat selama ini masih ada pertanyaan, Pak, Mas, Bu, tanya sama Bu Tuti, tanya sama Bu Novi, tanya sama Bu Yanisen, saya sudah upload, tapi kok enggak ada yang nyantol ya. Nah, karena keliru, fokusnya di fiturnya. Karena fokusnya ternyata merasa udah maksimal, wis upload ya wis. Nah, ini bahaya, teman-teman. Setelah saya dapat
pengertian ini saya sekarang ya tetap broadcast, ya tetap ngisi grup. Saya tunjukin ya teman-teman ya. Saya juga bikin grup nih ya. Ini saya bikin grup, ada jualan online, ada rumah saya dan cantik, gitu. Terus ini juga masih tetap ngiklan. Nah ini tadi ada yang tanya kemarin nih saya belum sempat buka. Halo Kak, saya mau jadi reseller. Itu saya juga masih ngarahin ya. Saya masih ngarahin orang untuk masuk ke grup. Nah udah join grup belum Kak? Gitu. Nah ini kalau udah suruh masuk grup aja. Nah ini saya tetap lakukan teman-teman. Jadi fitur itu kita manfaatkan. Tapi kita harus tahu, kalau mau maksimal, kita tidak sekedar broadcast. Kita tidak sekedar cemplungkan di grup. Kita tidak sekedar pasang story. Kita tidak sekedar bikin katalog. Enggak. Tapi kita harus lakukan namanya perbincangan, membangun hubungan, kedekatan. Wah, ada yang mulai sadar nggak? Kalau selama ini keliru. Upload tinggal, broadcast tinggal, dan merasa sudah maksimal. Ada yang mulai kerasa dapat sesuatu? Semoga bisa diterima ya. Nah, yang kedua, karena tadi saya sudah bicara tentang perbincangan berarti dua arah, malah justru fitur yang kita bilang nggak terlalu diperhatiin, tapi bagi saya penting, ini ternyata adalah fitur yang tidak ada di WA. Wah, ini aneh nih ya. Fitur yang tidak ada di WA. Apa itu? Fitur kita adalah fitur kepo. Ya. Nah, itu fitur dari kita sendiri. Itu fitur ada di perasaan kita. Itu fitur ada di mental kita. Itu fitur ada di pikiran kita. Yaitu kepo. Terutama kepo terhadap WA story teman. Nah, teman-teman semuanya, soal kepo ini saya perlu Anda fokus ya. Saya stop screen aja. Oke, terima kasih yang udah komen. Mulai sadar untuk mengarah ke perbincangan dan kedekatan, Pak Yu. Benar, Koyo. Karena nggak boleh hanya upload terus selesai. Harus mulai mengarah ke perbincangan dan kedekatan dan ketertarikan. Ini benar banget. Perbincangan pribadi sama dengan japri nggak, Pak? Iya, Ciska. Perbincangan pribadi itu sama dengan japri. Gitu ya. Lalu ada lagi, oh, Bunda Novi, ya benar banget. Oke, lalu Mas Parno mulai saya alami. Oke, yang lain boleh komen dari apa yang barusan saya sampaikan. Oke, saya akan stop screen. Nah, karena saya akan bahas tentang yang namanya kepo ini ya, teman-teman ya. Kita dulu waktu belum ada online, kita caranya untuk mendapatkan daftar nama gimana? Dan kita dikasih contoh, misalnya, Bu Tuti lagi ngantri di ATM, namanya orang Indonesia, itu udah tahu ngantri, terus Bu Tuti tanya, ngantri ya? Ya tetap dijawab. Di satu bis yang sama, ke Semarang, kita duduk bareng, bisnya sudah jelas ke Semarang. Kita ya masih tanya, ke Semarang ya Pak? Tapi itulah Indonesian people, gitu. Ramai pol, gitu. Dan artinya itu, ya nggak penting juga diucapkan. Nah teman-teman, kepo itu sebenarnya sama. Dalam tanda petik ya nggak penting juga diucapkan. Kalau kita itu di tempat makan, terus kita berhadapan dengan orang yang mungkin harus sharing tempat duduk, kita makan gitu. Kalau kita ngerti konsepnya bahwa saya lagi cari teman, saya pengen bangun hubungan, saya pengen bangun kedekatan, saya pasti akan ngomong, enak ya Bu makannya, atau sering makan di sini ya, atau mungkin wah ini saya baru pertama kali gitu, ternyata enak juga ya, misalnya dan sebagainya. Itu kalau di offline. Atau Anda mungkin ada di satu taman mungkin, terus lagi pergi pesiar, terus atau di pantai dan sebagainya, Anda mungkin ketemu orang dan wah keren ya Pak pemandangannya dan sebagainya. Nah teman-teman itu di offline, perhatiin ya, kepo ini Anda bisa lakukan di online tanpa harus ada di sana. Saya ulangi ya, kepo ini Anda bisa lakukan di online tanpa harus ada di sana. Misalnya Bu Yanizen lihat ada satu temannya ada di Kapadokia misalnya. Bu Yanisen nggak harus ke sana, terus ngomong sama dia, wah keren ya tempat ini ya. Nggak perlu ngabisin berapa banyak duit. Tapi dengan Anda lihat WA story-nya dia, Anda tanya sama dia, aduh cakep banget itu impianku. Anda bisa bikin satu perbincangan dengan dia.
Paham nggak teman-teman? Nah, jadi sekali lagi bagi Anda yang tadi merasa saya nggak terlalu suka di offline, saya juga menghindari ketemuan dengan orang di online. Kalau Anda masih punya pikiran seperti itu, kalau Anda masih punya habit yang seperti itu, Anda mohon maaf nih, di offline ya Anda nggak bisa, di online ternyata nggak bisa. Jadi Anda mohon maaf ya, Anda nggak akan bisa sukses di usaha. Karena usaha sekarang kalau mau sukses, manfaatin offline dan online. Artinya teman-teman, ayo, Anda kepoin aja. Saya pernah bikin video toh, aturan 30 menit. Ingat nggak teman-teman? Aturan 30 menit itu 5 menit posting. Udah posting aja. Anda lagi buka puasa, posting. Anda lagi sahur, posting. Anda lagi kayak Bu Yanisen, lagi songgowang, posting. Terus kasih kalimat yang Anda pilih bebas. Setelah itu, Anda buka story-nya WA dari teman-teman Anda. Kepoin, dipuji, dikasih pujian, Anda bilang bagus, keren dan sebagainya gitu. Anda mungkin tanya itu di mana ya, kapan-kapan saya pengen ke sana, Anda buka perbicaraan. Nah, ini kepo adalah salah satu hal yang kalau kita ngomong ya, gara-gara si WA ini punya fitur WA Story, saya balikin ke sini ya teman-teman ya. Ini kan aslinya berarti bukan kekuatan WA toh. Ini adalah fitur WA. Fitur WA, VS ya. VS fitur WA. Yang disebut kekuatan itu bukan di fiturnya. Memang gara-gara ada fitur WA yang namanya story, akhirnya Bu Yanisen bisa tahu kalau temannya lagi ada di Kapadokia. Gara-gara fitur WA yang namanya WA story, akhirnya yang namanya Bu Atin bisa tahu, kalaupun Bu Atin sekarang ada di Jakarta, teman yang di Jogja itu lagi ngapain, Bu Atin tahu. Itu sehingga bisa bikin kepo untuk mereka. Dan itu membangun kedekatan. Waduh, Bu Atin di Jakarta aja masih ingat saya yang di Jogja. Itu paham nggak teman-teman? Waduh, ternyata saya ada di Kapadokia, tapi kan udah keluar dari Indonesia, ternyata tetap aja dipantau sama Bu Yanisen. Artinya dunia yang sempit ini benar-benar sempit karena WA. Nah, teman-teman, 190 juta orang yang tersebar di seluruh Indonesia yang kita nggak tahu di mana mereka, kita nggak perlu ke sana untuk jadi teman mereka. Saya ulangi lagi ya, kita nggak perlu ke sana, nggak perlu ada di taman yang sama, nggak perlu ada di tempat mall yang sama, nggak perlu ada di tempat makan yang sama, bahkan mungkin kalau mereka lagi ada di rumah sakit, gitu kadang-kadang tetap aja ada ya, di rumah sakit aja sempat selfie gitu, ini saya lagi pasang selang, ini saya lagi pasang infus, gitu tetap aja dan gitu, dan kita bisa doain, kita bisa sapa mereka, kita bisa kasih harapan yang baik. Nah itu artinya teman-teman, dunia dekat. Kalau dunia udah dijadikan dekat sama WA dan kita tidak bisa menambah kedekatan, maka ada yang aneh. Itu kenapa saya bilang mentalnya mesti dibenerin, pola pikirnya mesti dibenerin, hatinya mesti dibenerin. Oke, sampai di sini cukup jelas? Ini materinya padat banget ya, saya ngikutinya awalnya agak kepontal-pontal, makanya saya ulang terus dan saya akan saring hal-hal yang penting yang saya berharap ingat, belajar, berubah. Belajar, berubah. Belajar, berubah. Dari mana bisa berubah? Praktek. Nggak ada orang gaptek. Saya ulangi lagi, tidak ada orang gaptek. Itu saya nggak punya fitur ini, nggak punya fitur itu, no problem. Tidak ada orang gaptek. Yang ada adalah orang yang nggak mau praktek. Nah, saya ulangi lagi ya, tidak ada orang gaptek. Yang ada adalah orang yang nggak mau praktek. Pertinyi ini mau praktek nggak? Kalau mau praktek nggak ikut sesi 2. Kalau mau praktek nggak ikut sesi 2 ya. Anda, handphonenya nggak perlu canggih banget nih, nggak perlu di atas 10 juta mungkin. Kalaupun Anda punya di atas 10 juta, bagus gitu. Tapi kalaupun handphone Anda kayak punya saya yang second 1,5 juta, no problem. Yang penting tahu maksimalnya di mana. Bukan bagus-bagusan fitur, bukan banyak-banyakan fitur. Broadcast dipakai, WA Story dipakai, grup banyak. Akhirnya orang bilang, ada teman Anda yang bilang, waduh Pak, saya kebanyakan grup, saya leave ya. Ya terserah, itu pilihan mereka. Tapi kalaupun mereka manfaatin semua, tapi nggak ngerti konsepnya, ya tetap nggak maksimal. Tetap nggak maksimal, karena kekuatannya itu bukan di fiturnya. Kekuatannya adalah di pendekatan. Kekuatannya adalah di kepo. Oke ya teman-teman ya, cukup bisa diterima? Atau mungkin ada pertanyaan, saya kasih
waktu dulu untuk bertanya sambil saya colokin dulu ini saya, sorry. Laptop saya mau mati bentar. Silakan kalau ada pertanyaan langsung bisa di chat di kolom chat. Sip. Ini workshop ya, jadi nggak usah terlalu tegang. Anda bisa catat, kalau perlu share capture boleh. Dan sekarang kalau ada pertanyaan silahkan. Mungkin ada pertanyaan, saya jawab dulu. Cukup jelas semuanya? Kalau cukup jelas, saya akan coba lengkapi dengan kita mesti tetap bisa menggunakannya secara benar ya untuk fitur-fitur yang ada di WhatsApp. Nah, saya mau bareng-bareng dengan Anda semuanya kita mulai benahi dulu. Kalau kita memang mau pakai WhatsApp ini adalah aplikasi untuk kita mendapatkan penghasilan, aplikasi sebagai toko kita, aplikasi sebagai brand kita, aplikasi sebagai tempat usaha kita, maka yang pertama kita maju di sini. Ya, fitur. Sekarang yuk bareng-bareng nanti sambil Anda cek profile WA masing-masing. Nah, kenapa penting teman-teman? Kita memang tahu saya akan membangun hubungan, saya akan ngobrol dekat, tapi kalau profil WA-nya, kalau foto atau gambar atau mungkin penjelasan apa ini? Penjelasan di deskripsi ya, penjelasan di info itu mengerikan, saya rasa orang juga akan ngeri juga ya. Maksud saya gimana ya? Maksudnya gimana ya? Bentar saya ambil contoh ya. Ini misalnya nah, ini misalnya saya ambil contoh ini teman-teman. Kalau misalnya Anda mau beresi yang namanya fitur, yang namanya profile, ya Anda bisa cek sekarang WA masing-masing, gambarnya apa, fotonya apa, terus penjelasannya gimana, Anda bisa cek. Ini salah satu contoh saya tunjukkan nomor handphone atau akun yang saya pakai untuk jualan. Ya, akun yang saya pakai jualan. Ini saya pakai fotonya foto Nates. Ya, nah, Anda bisa lihat akun Anda atau profil Anda sekarang gambarnya apa. Saya dulu sering kasih tahu ya kalau bisa jangan gambar kartun gitu. Jadi lebih baik gambar produk aja daripada Anda pasang gambar kartun atau mungkin gambar yang ngeri-ngeri gitu. Termasuk di Facebook atau di Instagram usahakan yang mendukung ya gitu. Lagi gambar Kartini Pak sehari ini aja, oh nggak apa-apa Bu Kartini monggo gitu karena memang ini momennya ya. Bu Yanisen wajah saya dan produk saya ya betul. Gitu. Lalu namanya juga Anda bisa sesuaikan gitu. Misalnya saya karena ini saya mau pakai untuk berdua, saya taruh di rumah. Jadi ini adalah handphone yang bisa dibuat saya dan istri saya untuk jualan. Ini saya kasih nama Sherly Dani, ya, rumah sehat dan cantik. Lalu Anda bisa kasih keterangannya, ini saya juga pakai profil bisnis ya, menyediakan produk imun dan income, juga peluang usaha ya bersama GG Indonesia dan Sekolah Bisnis XYZ. Ini Anda bisa lengkapin sendiri nih. Perawatan, kecantikan, perawatan diri, kosmetik. Lalu alamat Anda bisa tambahkan juga. Misalnya Anda tulis saja alamat Anda masing-masing ya. Lebak Jaya 3 Utara 38A. Nah, jam kerja Anda kosongi boleh, enggak boleh. Untuk detail ini nanti kita bisa lanjut di kelas khusus lagi ya. Gitu. Tapi saya rasa ini simpel banget nih. Lalu produk, ya Anda bisa isi juga. Nah, tadi Bu Nafi udah jawab, ada fitur bisnisnya. Nah, ini fitur WA bisnis. Ya, kalau Anda bisa pakai WA bisnis, akan lebih bagus juga. Tapi kenapa kali ini saya nggak akan lebih banyak bawa Anda ke WA bisnis. Ya, teman-teman, jangan salah paham. Saya nggak
minta Anda berubah ke WA bisnis karena beberapa yang mungkin belum siap itu akhirnya saya lihat ya, saya nggak tahu ya, tapi saya lihat yang pertama WA bisnis itu cukup rawan dihack. Itu ya memang WA biasa juga bisa juga, tapi saya beberapa kali kok kena WA bisnis agak rawan dihack. Yang keduanya itu kalau nggak dipelajari detailnya seperti yang ada di sini, itu nanti bisa-bisa Anda malah kebingungan sendiri gitu loh teman-teman. Tapi kalau Anda udah merasa perlu, Anda bisa minta mentor Anda langsung ya. Kalau untuk kelas ini saya nggak akan bawakan mengenai fitur WA bisnis, kayaknya sudah ada videonya di Sekolah Bisnis XYZ. Anda juga bisa langsung minta tanya kepada mentor Anda langsung ya. Nah, WA bisnis ini juga enaknya memang kalau kita misalnya jawab dari pertanyaan si prospek atau orang yang lagi mau connect dengan kita bisa jawab itu dengan cepat, jadi nggak perlu ngetik ulang. Ya, misalnya saya ambil contoh, ini saya pakai slash, nah di sana akan muncul ada banyak sekali yang sudah saya masukkan, misalnya, halo Kak, terima kasih udah menghubungi, salam kenal, atau Kak silahkan simpen nomor saya, gitu. Halo Kak, kalau nggak keberatan, join grup WA bisnis. Ini udah saya ketik duluan, sehingga ketika mau membalesin mereka, karena biasanya pertanyaannya juga sama, atau yang mau saya arahkan sama, saya nggak perlu ngetik 2 kali, gitu. Nah, jadi ini fitur yang bisa dipakai, yaitu WA bisnis. Ya, nah kembali ke sini, profile. Ya, Anda bisa cek profil masing-masing. Yang keduanya adalah ini ada infonya. Yang keduanya adalah Anda bisa story WA. Ini kemarin sih saya dapat tambahan penjelasan kalau story WA itu usahakan ya maksimal itu 15 per hari. Jadi kalau Anda upload itu maksimal 15 per hari. Pernah nggak lihat story-nya teman itu, waduh, bukan garis ya, tapi titik-titik kecil-kecil banyak banget. Ini kalau saya pribadi ya, saya agak malas bukanya karena itu bisa 5 atau 6 menit buka satu WA story teman saya yang banyak banget gitu. Jadi kalaupun kita tahu kalau kita punya produk banyak banget kita nggak perlu semuanya gitu. Saya waktu broadcast ke Anda juga nggak perlu ambil semuanya, nggak apa-apa gitu. Anda mungkin ambil yang penting-penting itu boleh gitu. Yang gambar ini saya skip deh, nggak apa-apa gitu. Apalagi kalau Anda ternyata juga lagi promo hal lain atau Anda juga sisipin aktivitas Anda yang lain, itu maksimal 15 hari aja. Nah, ini sudah dengan kehidupan keseharian. Maksudnya mungkin 8 adalah produk, 7 adalah Anda tunjukin kalau Anda ini lakukan aktivitas sehari-hari. Ini kalau 15 ya. Biasanya sih teman-teman itu sarankan 10 maksimal. Gitu. Karena mereka itu pengennya Anda benar-benar di-connect gitu loh. Jadi itu diaplikasikan ke kita sendiri aja. Kalau lihat story-nya orang 5 atau 6 gitu masih seneng ya, masih oke, masih asik lah gitu. Maksudnya masih ada waktu gitu loh. Tapi kalau udah 15 lebih, 20 bahkan untuk titik-titik banyak gitu, kayaknya kok males juga bukanya. Nah, kalau bisa kita 10 atau 7, 8 itu masih oke teman-teman. Mereka juga lihat di ini lingkaran story kita juga nggak banyak banget kan gitu. Jadi itu bisa dipakai untuk membangun kedekatan juga. Oke ya, nah story. Nah, saya percaya Anda udah story ya. Kalau untuk story ini kalimatnya simple banget nih. Jangan tidak ada story di dalam satu hari Anda. Nah, ini boleh banyak atau mau disesuaikan, boleh produk tok atau diselingi keseharian atau keseharian terus nanti besoknya produk, terserah, tapi intinya tidak boleh tidak ada story dalam satu hari ya. Jangan sampai Anda lupa upload gitu. Kenapa? Nah, ini materi nanti siang, jangan sampai Anda nggak upload karena bicara tentang konsistensi. Anggap aja toko. Anda sebagai pembeli, Anda pengen dapat penjual yang konsisten atau yang nggak konsisten.
pasti yang konsisten, gitu, yang tokonya terus buka, yang tokonya terus ada penjaganya, gitu, yang kalau didatangi responnya cepat, itu kita sebagai pembeli akan senang dengan toko yang seperti itu, yang konsisten buka ya. Nah, kalau kita sebagai penjual, kita juga harus sama. Itu kalau kita harus lakukan yang namanya buka toko setiap hari. Ya, kalau toko kita ada di story, kita harus ada story setiap hari. Jangan ada satu hari pun tanpa story. Oke, ini sekaligus saya bisa langsung jawab pertanyaan ya. Saya coba jawab pertanyaannya. Oke. Chat pribadi lebih sering closing, betul Bu Novi. Ya, jadi ini kenapa Bu Novi banyak sekali bisa closing, karena posting tetap, broadcast, ya, grup ada, tapi chat pribadi. Ya, jadi penting banget ini teman-teman. Berikutnya dimulai dari bina hubungan dulu ya Pak, karena sering sekali kalau di chat udah pada takut duluan. Ya, nah ini pertanyaan Erik bagus banget ini. Kalau orang itu udah takut duluan ketemu kita, ya kita harus evaluasi, kita harus cek, kita harus introspeksi. Kenapa ya kok orang itu takut sama kita? Padahal cuma mau di chat loh, nggak didatangi ke rumah. Itu jangan-jangan chatnya isinya saya tak ke rumahmu ya, saya tak nawari produk ya. Jangan-jangan isinya chatnya langsung gitu, Pak Erik. Nah ini bagus ya teman-teman ya. Kita harus tahu kalau kita ini memang bangun hubungan, yang salah satunya kita mulai dulu dari kepo, memuji, membuat mereka itu nyaman, terus tanya hal-hal yang sederhana gitu. Pokoknya kita bangun hubungan dulu. Oke. Nah, Bu Lina masih suka bingung memulai perbincangan untuk mempromosikan produk. Oke, nanti kita akan sampai di sana, Bu, ya. Berikutnya lagi Bu Yenisen, Bu Tuti. Oke, sip. Gimana cara responding orang yang kita tahu produk? Jawabnya enggak dulu. Gitu. Jawabannya enggak dulu, ya enggak apa-apa kalau misalnya enggak dulu. Responnya kita ya tetap dengan hati tenang, ya udah enggak apa-apa. Nanti kalau misalnya udah kerasa butuh, kontak saya ya, itu enggak apa-apa, Jessica. Oke. Ada lagi. Nitip pertanyaan baru saja terlintas. Ya. Story sudah terpasang dan orang-orang mulai lihat, apakah mulai chat kepada salah satu yang lihat itu untuk memulai kedatangan, tipsnya gimana? Betul Pak Yu. Gitu. Ini juga udah pernah disampaikan sama Bu Tutinah ya. Bu Tutinah itu sering sekali ketika udah pasang story, maka yang lihat itu biasanya di chat sama Bu Tuti. Ya. Mungkin Bu Tuti bisa sharing ya. Sebentar. Bu Tuti ada? Bu Tuti? Bisa di-unmute? Ya, Pak. Ini belajar. Pertanyaannya saya rasa jawabannya di Bu Tuti ya, karena saya juga pernah dengar Bu Tuti sering sekali ngomong kalau upload, posting, terus ada yang liatin sama Bu Tuti juga dilakukan yang namanya dijapri gitu, karena mereka udah lihat ya. Nah, mungkin Bu Tuti bisa bagi tipsnya gimana japrinya atau mungkin apa yang disampaikan. Silakan Bu Tuti. Ya. Jadi kalau saya setiap hari setiap ada orang yang lihat story saya juga pilih dengan cara FAST-nya. Jadi orang itu melihat story saya itu berapa kali, dan saya juga karena kita sudah di-chat, sudah kontaknya sudah lama, biasanya kita ngerti keseharian orang itu, kerjaannya apa. Nah, jadi kita akhirnya ngerti, bisa memposisikan setiap orang yang lihat story kita dan kita kategorikan FAST-nya. Jadi saya selalu kategorikan setiap orang yang nonton WA story saya FAST, akhirnya saya ketemu prioritas 1, 2, 3, 4. Nah itu, jadi dari orang-orang yang kategori 1, 2, 3, 4 itu akhirnya saya chat satu-satu. Jadi tidak semua orang yang lihat story saya chat, karena nggak mungkin ya sampai 300-an orang terus saya chat satu-satu. Tetap saya pilih agar saya bisa lebih cepat closing-nya. Nah, mungkin itu sharing saya Pak Dani. Artinya Bu Tuti tahu dulu ya, gitu. Jadi ngerti dulu orangnya seperti apa, karena bukan sekali lihat story langsung dijapri, ditawari, enggak ya Bu Tuti ya? Ya, biasanya saya lihat
dia lihatnya itu sering apa enggak gitu Pak. Kalau cuma baru sekali gitu biasanya saya perhatikan dia lihatnya story sampai akhir enggak. Kalau sampai akhir kemungkinan besar dia memperhatikan dan memang pengen gitu. Tapi kalau baru sekali itu kan kadang orang kan kepencet gitu ya. Kadang kepencet enggak sengaja buka gitu. Nah, itu enggak biasanya kurang saya perhatikan. Tapi kalau dia melihat story saya dari 1 sampai akhir, ini yang lebih saya perhatikan. Oke, Nah, thank langsung you Bu saya Tuti. chat biasa dulu. Jadi jangan langsung nawarin. Di chat biasa. Gitu biasanya saya kalau mau chat, saya lihat story-nya mereka kepo kayak tadi Pak Dani sampaikan. Kepo dulu dari story-nya mereka, kita jadikan perbincangan. Minimal berapa kali lihat story Bu, baru kita chat ini Bu Rani? Ada yang baru sekali, tapi karena dia lihatnya sampai akhir, itu langsung saya chat. Tapi kalau dia lihat produk itu berkali-kali, dan kalau ke produk lain kok sudah tidak ada namanya, tapi saya punya track record ya, lihat track recordnya dia, apa ya, dia nontonnya sudah berkali-kali, setiap hari kok nontonnya yang Weekly Force, terus misalnya, oh berarti ini orangnya pengen gitu. Nah, langsung saya buka story-nya mereka. Kalau mereka ada story, saya kepoin dulu. Nah, setelah saya kepoin, biasanya sih berlanjut ke ngobrol soal produk gitu. Oke, thank you Bu Tuti. Nah, jadi teman-teman, ini narasumber baru nih. Nah, jadi itu yang bisa dilakukan. Dan tadi saya sudah sampaikan datanya, berlama-lama di WA. Ya, artinya kalaupun Anda lakukan bagian Anda pertama upload atau broadcast, itu memang harus dilakukan. Yang keduanya Anda lihat story dari orang lain, itu juga harus dilakukan. Yang ketiga, Anda pun juga harus lihat berapa orang yang lihat. Nah, ini saya tulis saja ya, biar kita sama-sama sepersepsi. Kalau kita lagi WA-an itu, memang ada orang yang mungkin berpikiran lain. Bentar. Ada nggak keluarga Anda mungkin, atau teman Anda mungkin, atau orang yang kenal dengan Anda, mungkin pikirnya kamu itu nggak kerja, mendeloki handphone tok gitu, ada nggak? Banyak ya mungkin ya. Jadi kita disangkanya itu hanya mainan, kita disangkanya itu cuman nggak jelas ngapain gitu. Padahal kita sedang melakukan hal yang penting banget gitu. Nah, tapi Anda harus tunjukkan kalau Anda udah lakukan hal tersebut, jangan sampai kita nggak dapat hasil itu. Ini bentar nih. Wait. Oke, saya masukkan catatan di sini ya, untuk yang C aja mungkin ya, yang harus kita lakukan aktivitas nih, aktivitas. Aktivitas kita adalah upload atau broadcast atau isi di grup. Biar lebih rapi, kayaknya saya lanjutin dulu untuk fitur berikutnya ya. Nanti ini kita bahas, tapi kita maju dulu. Profil diberesin teman-teman. Lalu story WA jangan kosong. Lalu bikin grup WA. Ya, bikin grup WA. Oke, tujuannya apa? Anda bisa mengarahkan orang-orang ke sana. Ya, saya udah bikinkan videonya, nanti Anda tinggal minta, karena kalau kita praktek bikin grup WA kok kayaknya nggak akan nututi. Bikin grup WA untuk mereka bisa kumpul. Gitu. Lalu yang keempat adalah broadcast. Gitu. Jadi minta sama mereka, saya mau bagiin info nih, gitu. Mungkin nggak setiap hari, tapi boleh nggak kalau saya masukkan kamu ke daftar broadcast, mungkin ada informasi cek kesehatan yang kamu bisa dapat gitu. Minta izin dulu gitu. Nah, jadi teman-teman 4 ini mesti kita punya. Nah, lalu aktivitas kita kalau kita ringkes dari aturan 30 menit itu, aktivitas kita adalah upload, broadcast atau ngisi di grup. Ya, kita udah punya WA story, jangan nggak digunakan. Ayo diupload di story. Kita udah punya grup, sudah bikin grup, ayo diisi grupnya. Kita sudah punya list broadcast, ayo di broadcast. Nah, tapi setelah itu
Setelah kita lakukan yang ini, kita lakukan berikutnya, yaitu kepo. Oke ya, ini kata penting juga yang sekarang ini, kalau kemarin-kemarin kita mungkin jengkel sama orang lain, kamu kok kepo sih? Tapi kita harus sadari, kita perlu kepo, gitu. Karena tujuannya beda, bukan untuk menjatuhkan mereka, bukan untuk iri, bukan untuk nyinyir dan sebagainya. Kita perlu kepo dengan tujuan bisa lebih dekat dengan mereka. Ya, kalau orang lain kepo itu pengen sok campur, ikut urusan gitu karena iri dan sebagainya, biarin. Keponya kita harus bermanfaat. Keponya kita harus menghasilkan. Keponya kita harus tetap positif. Oke ya, jadi kepo juga tidak boleh ditinggalin. Dan yang berikutnya adalah cek siapa yang lihat story. Nah, ini nomor tiga, ada nggak yang tidak pernah melakukan? Kalau nomor 1 saya rasa pada lakukan ya, gitu. Buat apa bikin WA group kalau nggak diisi? Buat apa punya list broadcast kalau nggak broadcast? Buat apa punya WA story juga sudah dikasih materi untuk jualan kalau nggak di-upload? Kalau kepo ya mungkin Anda baru mau mulai lebih gencar nih, gitu. Kemarin-kemarin cuma lihat scroll gitu aja, itu belum termasuk kepo, itu cuma baru lihat aja teman-teman. Sekarang kepo ini adalah minimal lah yang paling Anda bisa memuji atau tanya kondisi gitu, atau mungkin Anda tertarik untuk ke sana, untuk makan di sana, untuk nyoba dan sebagainya, kalau sesuaikan dengan gambar atau story mereka. Nah, kalau ngecek yang lihat story, itu saya pernah dengar ada beberapa yang, wah saya nggak pernah Pak liatin orang yang sudah lihat story saya, gitu. Padahal ini juga perlu, karena tadi Bu Tuti juga sampaikan, itu bisa dipakai sebagai alat ukur, sebagai data pembanding kita ini mau connect dengan dia berikutnya atau enggak. Gitu. Jangan sampai kita keliru, nggak pernah lihat story, tapi kita langsung hajar aja. Gitu. Nah, karena kita ngerti kalau ibaratnya nih ya, kalau ibaratnya orang itu kok seliweran terus di rumah kita, ya itu siapa ya, bolak-balik ngintip-ngintip di pagar, terus lihat-lihat, itu terus cari-cari apa itu perhatian gitu, wah itu siapa ya? Nah itu kita mungkin seperti itulah teman-teman. Online ini memang dulunya offline gitu, jadi ini mungkin makan waktu, benar-benar makan waktu. Memang perlu waktu. Gitu. Dan saya berharap kalaupun Anda pakai waktu, kalaupun Anda habisin waktu, kalaupun Anda juga gunakan waktu, mungkin ya, misalnya nih ya, sekitar 1 jam per hari. Kalau misalnya nih Anda harus 1 jam per hari, tapi Anda ketemu dengan orang-orang yang lebih dekat, punya teman-teman yang potensial, dan punya calon-calon pembeli, dilakukan nggak teman-teman? 1 jam, mungkin dilihat orang, kamu itu kok mainan handphone terus, kamu tuh kok nggak bisa lepas dari handphone. Gitu. Tapi kalau 1 jam ini, Anda ternyata lakukan pendekatan dengan baik, lalu Anda punya teman-teman dekat, punya kenalan-kenalan potensial, dan Anda bisa punya calon pembeli, dilakukan nggak teman-teman? Saya rasa perlu. Ya, saya rasa perlu. Oke, ya. Jadi ini sudah sampai di kekuatan WhatsApp yang kita tahu bukan sekedar di fitur, tapi fitur pun kita juga harus miliki agar kita juga bisa nanti waktu pendekatan, ya pendekatan di story, pendekatan di grup, pendekatan di broadcast. Ini cuman untuk alat bantu agar kita bisa lebih maksimal dalam menggunakan WhatsApp. Oke, saya akhiri untuk sesi ini. Wah, ternyata saya bisa 1,5 jam aja cukup. Itu saya akan jawab deh pertanyaan tadi dari siapa ya tadi ya. Saya akan coba jawab aja ya, biar clear sekalian. Pertanyaan dari masih suka bingung memulai perbincangan untuk mempromosikan produk. Oke, masih suka bingung memulai perbincangan untuk mempromosikan produk. Nah, yang sering Pak Indra ajarkan kepada kita, ini Bu Lina mesti paham, kalau pertama kali kita tidak akan mempromosikan dulu, tetapi kalau kita udah lihat urutannya, kita upload, kita memuji atau kepo, kita cek siapa yang lihat WA Story, kita perbincangannya tidak untuk langsung promosi produk dulu aja Bu.
Ya, kita perbincangannya adalah untuk membangun hubungan. Mereka mungkin kenal kita sebagai seorang pengusaha, kita tinggalnya di mana, kita mungkin punya keluarga, kita mungkin ada kegiatan atau aktivitas apa, dan sebaliknya. Anda juga tahu. Nah, ini kan kalau ngomong perbincangan untuk bisa kenal satu dengan yang lain, saya rasa nggak sulit ya. Kalau kita mau tulis, misalnya ya, kita tulis di sini, perbincangan itu isinya apa? Perbincangan. Ya mulai dengan tanya tinggalnya di mana. Ini kayaknya simpel-simpel banget ya. Tinggalnya di mana, terus usaha apa. Terus bisa keluarga, atau mungkin kalau Anda lihat dari story-nya, dia punya kesukaan, setelah Anda beberapa kali lihat, dia suka traveling dan sebagainya, Anda boleh masuk sampai ke hobi. Intinya Anda membawa kepada kedekatan. Gitu. Lalu pasti akan sampai di satu waktu, mungkin dia mulai ngomong tentang kesulitan. Misalnya teman-teman ya, tinggalnya di mana? Terus dia bilang, saya di desa, gitu. Misalnya aja ya ini teman-teman ya, saya di desa, itu di desa mana? Di desa ini, gitu. Terus ngobrol, oh ya saya juga pernah ada di kota itu loh, gitu. Lalu dia bilang, iya di sini agak sulit. Anda bisa nangkep sebuah peluang ketika mereka sudah mulai mengungkapkan kesulitannya. Dan ingat, Anda ini sebenarnya kan memang tujuannya kenalan, membuat mereka dekat kan nantinya akan nawarin. Tapi sebelum nawarin, Anda harus tahu kesulitannya dulu. Nah ini penting nih teman-teman. Kepekaan Anda terhadap kesulitan mereka sama dengan kemampuan Anda melihat peluang di mereka. Mereka bilang, wah saya ini lulusan SMA agak susah untuk cari kerjaan. Nah ini Anda peka nggak kalau itu Anda bisa masuk sebagai sebuah peluang yang ditawarkan dari apa yang Anda miliki. Ya, jadi kalau Bu Lina tadi udah belum tanya bagaimana mempromosikan produk, maka Anda harus tahu dulu kondisi mereka, lalu kesulitan mereka. Karena kalau belum udah nawarin, itu biasanya malah mereka jadi nggak suka karena saya ini ya memang ada di kesulitan, tapi saya kok langsung ditawari. Sebagai contoh gini aja simpelnya teman-teman, orang itu sakit. Orang sakit pasti butuh suplemen kita nggak? Pasti butuh. Tapi akan berbeda kalau mereka lah yang ngomong saya ini punya masalah ini, baru Anda masuk sebagai orang yang memberi solusi. Itu berbeda. Kalau Anda tahu dia sakit, tapi mereka belum ngomong, terus Anda tawari produk, sebetulnya Anda tetap memberi solusi. Tapi mereka akan punya perasaan lah, saya kok belum ditawari, gitu loh. Nah, Anda bisa coba setelah berkali-kali melakukannya, Anda pasti akan bisa ngerti di mana Anda bisa mulai masuk untuk mempromosikan produk. Oke ya, semoga menjawab ya. Lalu ada lagi, saya lihat lagi. Pertanyaannya, betul Pak, cuma kalau nggak terlalu aktif sama WA di band juga betul. WA bisnis memang agak hati-hati ya. Kalau tidak terlalu suka mengumbar kegiatan keseharian, apakah ada pengaruhnya Pak? Tujuannya apa dulu Mbak Desi? Itu kan kita tahu setelah kita makin paham bahwa di usaha kita, di pekerjaan kita diajari untuk tidak pamer, dan saya rasa itu juga sebelum Anda di KK, Anda juga mungkin sama orang tua, sama religi Anda juga diajari untuk tidak pamer, atau ria, atau flexing, maka saya percaya kalaupun kita melakukannya, kita ngerti tujuannya tidak untuk mengumbar. Gitu. Nah ini soalnya ada kata mengumbar nih, kalau mengumbar itu berarti kan mungkin pamer ya, tapi kalaupun nggak pamer, cuma dasarnya nggak suka, nah saya akan kasih pertanyaan malahan sama Mbak Desi. Kalau ini dipakai banyak orang, ya menunjukkan keseharian yang santai, yang ringan, dan itu membuat jadi hasil, tapi kalau Mbak Desi nggak suka, itu
berarti apakah Mbak Desi nggak pengen dapat hasil? Nangkep nggak pertanyaan saya? Mbak Desi nggak suka terlalu ngumbar kegiatan keseharian. Nah, padahal ini dipakai banyak orang untuk menunjukkan eksistensi dan itu bisa membuat kedekatan sama banyak orang dan menjadikan itu sebuah hasil. Nah, kalau Mbak Desi masih nggak suka melakukannya, itu kalau boleh dibilang sama dengan ya Mbak Desi nggak pengen dapat hasil. Hasil yang saya maksud contohnya adalah nggak pengen punya kenalan baru, nggak pengen membangun kedekatan. Ya kita nggak ngomong closing dulu ya, tapi kita nggak pengen bangun kedekatan. Nah, artinya penting untuk kita mengumbar kegiatan keseharian. Ya mungkin kalimatnya jangan mengumbar ya Mbak Desi ya, tapi kita upload gitu loh, kita kasih tahu gitu, saya lagi bikin kue itu untuk sahur misalnya, itu kan nggak masalah kan, itu kan sesuatu yang bagus kan gitu. Lalu habis bikin kue ditanyai sama teman, waduh kuenya enak, itu bikin sendiri tak resepnya? Iya ini lagi nyoba resep, saya tambahin dengan matcha gitu. Nah, jadi masih ada promosinya dikit-dikit tapi soft banget nih Mbak Desi gitu. Nah kalau Mbak Desi nggak pernah ngumbar, nggak pernah upload, orang mana tahu nanti bisa digiring ke matcha juga nggak bisa sampai ke sana gitu. Apalagi terus akhirnya karena kita nggak mau eksis di keseharian, kita langsung postingnya produk matcha. Nah ini kadang-kadang orang udah waduh ini belum udah jualan duluan. Nah ini perlu diperhatiin ya. Artinya mulailah suka bahwa Anda ini sedang mengenalkan diri dengan sewajarnya kepada yang lain gitu. Kalau boleh saya kutip satu buku, ada satu kalimat yang bilang gini, orang yang sukses itu adalah orang yang tenar. Nah, ini Anda boleh pikir dari sisi yang benar ya, gitu. Bukan lagi flexing, tapi orang yang sukses adalah orang yang tenar. Anda lihat aja orang-orang yang sukses itu kan tenar, gitu. Dan itu dimulai dari percaya dirinya waktu berkenalan dengan orang, percaya dirinya waktu berani membangun hubungan dengan orang. Nah, kata kuncinya itu bukan tenar sebenarnya, tapi kata kuncinya adalah percaya diri. Jangan-jangan kita nggak upload, kita nggak posting, kita nggak nawari, kita nggak jalin hubungan, jangan-jangan karena kita kurang percaya diri. Jangan-jangan ya itu di offline ketok banget nih. Orang itu nggak punya teman, orang itu nggak bisa bergaul, itu kelihatan banget nih. Itu di offline. Tapi kalau di online sekali lagi sebetulnya tidak berlaku. Anda bisa dan sangat bisa untuk membangun hubungan dengan orang di online. Oke ya, semoga terjawab ya Mbak Desi ya. Mulai sukai untuk bisa eksis, untuk bisa tunjukkan pesona dirimu Mbak Desi. Oke. Lalu ada lagi story produk sudah dilakukan setiap hari, tapi hanya lihat nggak komen. Kalau story pribadi banyak yang komen. Oke, lanjutin terus Mas Parno dan jangan lupa komen kepo-kepo terus ya. Oke. Gambarnya hitam semua. Enggak ya. Kalau sering dilakukan, akhirnya ngobrolnya enak dengan siapa aja. Selalu ada bagian obrolan yang bisa jadi catatan untuk kita share produk secara soft selling. Nah, ini kalimatnya Bu Tuti, teman-teman. Anda bisa pakai, dan ini juga saya rasa Bu Yanisen, Bu Novi juga punya kesamaan, yaitu sering melakukan. Saya ulangi lagi, sering melakukan. Nah, memang kata kuncinya praktek. Ya, Anda semakin sering melakukan, coba deh kepo terus saja. Nanti akan ketemu, akan dapetin Anda itu berubah gitu. Wah, dulu saya agak malu-malu, sekarang keponya nemen. Ya. Dulu sekali dua kali masih dredeg, sekarang udah berkali-kali udah lebih enak. Sekarang malah ketemu kayak Bu Tuti tadi bilang, akhirnya ngobrolnya enak dengan siapa saja. Selalu ada bagian dari obrolan yang bisa jadi catatan untuk kita sharing produk secara soft selling gitu. Jadi ketika Anda lakukan terus, sering melakukan, nanti pasti akan ketemu ketika Anda itu ternyata wah, lebih pinter aku. Saya bisa ngarahin orang. Saya ada topik aja yang bisa saya bahas. Saya bisa ketemu dengan apa yang disebut dengan penjualan secara soft selling atau nggak kerasa mereka itu saya jualin gitu. Jadi promosi yang nggak kentara gitu ya. Anda harus sering lakukan. Harus sering lakukan. Ingat, Anda sekarang udah belajar. Tujuan utama belajar adalah berubah ya dengan cara paling sederhana, praktek. Makanya mentalnya dikuatin, kendalikan takut, malu dan males. Saya Bu Tuti, Bu Yanisen, Bu Novi pasti dulu dimulai dari
mengendalikan takut, malu, dan males. Gitu. Makin dikendalikan, makin nggak takut, makin nggak malu, makin nggak males, makin mahir, makin nyaman, makin enak dapat hasil, maka kita tahu kita akan lebih dekat dengan yang namanya prestasi demi prestasi. Oke ya. Sering sudah asik ngobrol di Messenger, lalu giliran diajak tukaran WA, orangnya bisa blokir, diemin, kenapa kira-kira harus gimana ya? Oke, ini bagus ya, dan saya rasa ini sering sekali ditanyakan. Sudah diajak tukeran WA, diblokir, didiemin gitu ya. Jawaban simpel saya adalah jawaban singkat ya, cari yang lain. Udah, cari yang lain. Bagaimana cara mendapatkan nomor WA yang lain di sesi 2 nanti. Di sesi 2 di jam 1 sampai jam 3 nanti juga saya udah bilang kan nanti akan ada satu bintang tamu, ini sarjana marketing S3, nanti Anda akan senang sekali ketemu dengan beliau walaupun sangat singkat tapi bisa belajar banyak ya. Nah, saya jawab itu ya, Siska ya, cari yang lain gitu. Anda nggak boleh ingat kalimat saya, jangan semuanya dipikirin, jangan semuanya dibaperin gitu. Yang perlu dipikir, yang baper nggak usah malahan gitu. Jadi kalau nggak mau ya udah ganti yang lain, temukan yang lain lagi ya. Ada lagi. Oke. Seringnya kurang penguasaan detail produk. Lah ini Bu Diah Wahyu, dicatat ya. Setiap hari Rabu atau Senin Anda ikuti aja mentoring bersama Sekolah Bisnis XYZ. Di sini pas ada Bu Novi. Itu pembicara idola untuk menjelaskan detail produk. Ya, jadi kita ini lengkap banget nih, apalagi kita memang jualan produk, ya memang wajib hukumnya, Bu Diah Wahyu, wajib hukumnya untuk menguasai detail produk. Nah, kalau kita udah menguasai detail produk, tambahan-tambahan tadi itu akan bisa kita cocokin dengan kebutuhannya dari mereka. Oke ya. Bu kita sip, semangat belajar dan berubah. Mantap. Oke. Sering kepentok kita belum kuasai produk. Nah, ini Bu Agustina Sri Purwani bisa pegang kupingnya jewer sedikit ping gitu karena penjelasan produk, katalog produk, webinar itu sudah kita berikan full lengkap. Itu bahkan kita nggak suruh Anda kuasai 80 jenis produk, 2 atau 3 dan itu yang ditawarin ya. Nggak boleh kepentok Bu karena ada jalannya untuk kita bisa belajar. Oke, Bu Agustin. Oke. Lalu ada lagi tidak biasa kepo harus kepo, bisa harus bisa pasti bisa gitu dong Bu Eni. Bu Eni ini kalau di offline itu terkenal grapya, terkenal ramah. Nah di offline itu diadaptasi di online Bu. Sekarang memang kita kalau mau offline terus mungkin terbatas gitu. Orang nggak bisa selalu ditemui. Tapi karena online tadi datanya udah jelas 190 juta orang Bu. Dan kita nggak perlu ketemu dengan 190 juta orang, ketemu 20, 30, 50, 100 saja udah sangat bagus gitu. Dan itu menurut saya cukup ngabisin banyak waktu. Oke ya. Mulai sekarang harus biasain kepo story orang lain. Betul, keponya positif ya. Gitu. Orang lain kepo untuk nyinyir, untuk dengki gitu. Kita enggak. Kita kepo untuk bangun hubungan yang baik, memuji, memberikan hal yang positif. Oke. Betul Mbak Is, ada ensiklopedia juga. Jadi kalau mau tahu produk apa aja sangat-sangat bisa ya. Oke teman-teman, saya rasa cukup. Saya akan kasih konklusi dulu. Saya stop dulu. Nah, Anda bisa buka catatan, mungkin bisa samakan untuk konklusinya. Sesi 1 ini saya berharap dari tujuan yang sudah kita tahu bahwa kita punya tujuan dan ini bisa dipakai untuk di setiap pembelajaran, bukan hanya dengan saya, tapi waktu Anda diajari Bu Tuti, diajari Bu Novi, diajari sama Bu Yadisen, semua tim mentor, Anda harus tahu. Setelah Anda belajar, Anda harus berubah. Nggak usah jadi baja hitam baru berubah. Anda berubah sekarang untuk bisa kehidupan yang lebih sehat, lebih kaya, lebih bahagia. Itu tujuannya. Makanya penting untuk mental, pola pikir, dan hati kita terus di-upgrade. Jaga terus mentalnya dijaga, ini bisnis jangka panjang, ini bisnis harus punya daya tahan, ini bisnis harus konsisten, ini bisnis harus dikerjakan dengan hati yang gembira. Yaitu poin pertama. Poin kedua, itu kita tahu kita perlu punya semua fitur. Gitu. Jadi Anda cek, udah pakai broadcast belum? Udah pakai story belum? Udah pakai grup belum? Udah pakai video call belum? Dan sebagainya, fitur harus ada. Tapi
untuk membangun membangun hubungan itu adalah chat, kepo. Ya, jadi Anda dan saya di sesi 1 ini saya berharap pengertiannya jadi lebih lengkap. Yang kemarin-kemarin mengandalkan fitur, sekarang bukan soal fiturnya, tapi soal Anda mampu untuk membawa diri Anda menjadi teman. Itu karena kalau udah makin dekat, makin muncul kepercayaan, makin muncul hubungan yang baik, maka akan lebih mudah untuk ditawarkan. Oke ya, saya rasa poin 1, sesi 1 saya rasa cukup. Ini ada teman-teman yang juga pasti mau untuk sholat siang hari. Saya berharap apa yang saya sampaikan di sesi 1 ini bisa jadi satu pelajaran yang Anda terima dan praktekkan, dan saya doakan agar Anda dapat perubahan-perubahan yang luar biasa di sesi 1 ini. Kita akan ketemu lagi di sesi 2 nanti di jam 1 siang, dan acara saya kembalikan kepada Ibu Melati Sundari. Selamat siang, salam hebat luar biasa. Sekali lagi beli oplos yang sangat luar biasa buat mentor kita, Bapak Dhani Listianto, teman-teman. Wow, materi pada siang hari ini sangat luar biasa sekali. Ini padahal baru sesi pertamanya loh. Baru sesi pertama, belum masuk ke sesi kedua. Saya yakin untuk yang sesi keduanya jauh lebih luar biasa. Untuk itu makanya jangan sampai tidak hadir juga di sesi yang kedua. Kita mulai nanti jam 13 hingga jam 15 sore. Nah, teman-teman, sudah kita pahami ya alasan kenapa kita menggunakan WA, karena aplikasi pesan dengan pengguna yang terbanyak. Dan juga di sini tadi kita sudah belajar tentang kekuatan WA, yang antara lain yaitu karena di sana ada perbincangan privasi, kedekatan hubungan, dan juga kita difasilitasi dengan berbagai fitur-fitur yang sangat luar biasa. Dan yang kedua ada apa? Untuk kita bisa kepo. Nah, di WA itu seperti itu ternyata ada kekuatannya. Nah, teman-teman semua, karena sudah waktunya juga sudah mendekati jam 12 pada sesi pertama ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat Pak Dhani Listianto yang sudah meluangkan waktunya memberikan workshop yang sangat luar biasa ini, dan juga terima kasih buat para direktur yang juga sudah hadir, Ibu Tutina, Ibu Novi, juga Ibu Yanizen. Juga terima kasih buat Bapak Ibu semua yang sudah hadir di workshop yang sesi pertama ini. Kita jumpa lagi untuk di sesi kedua, jangan lupa jamnya jam 13 hingga jam 15 sore hari ini nanti. Baik, saya selaku MC, mungkin banyak salah kata yang saya sampaikan pada hari ini, saya mohon maaf. Sampai jumpa di sesi kedua. Terima kasih, be the best, go Crown, and go 1%.